1 kelas 6 APGSD akan memaparkan hasil diskusi kami tentang masyarakat dan budaya yang ada di Bangka Belitung. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Salah satunya adalah budaya. Kebudayaan adalah segala unsur kehidupan yang diwariskan dan juga berkembang di masyarakat yang mencakup nilai, tradisi, norma, bahasa, serta cara hidup yang membedakan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Nah, salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak budaya adalah Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita akan memperkenalkan 5 budaya yang ada di Bangka Belitung. Selamat menyaksikan! Kata nganggung berasal dari bahasa Melayu yang berarti membawa sesuatu dalam nampan besar atau dulang. Nganggung merupakan tradisi yang memiliki kemiripan dengan sedekah atau keduren dalam bahasa Jawa. Tradisi nganggung memiliki sisi-sisi yang unik, mulai dari tempat sajian, cara mengemas, cara mengangkat tulang, hingga posisi jamaah dalam menyantap hidangan. Halal bihalal ini biasanya dilakukan di masjid, diawali dengan pembacaan surat-surat pendek dan doa-doa pilihan dalam rangka memperingati hari besar agama Islam seperti Muharram, Nisfu Sya'ban, Maulid Nabi, dan masih banyak lagi. Pada umumnya, setiap keluarga yang berpartisipasi akan membawa dulang berisi hidangan khas Bangka seperti lempah kuning, sambal rusip, dan berbagai kue tradisional lainnya. Hidangan ini akan dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat yang hadir tanpa membeda-bedakan status sosial. Setiap atribut dari tudung saji atau dulang yang terbuat dari daun pandan hutan ini memiliki makna simbolik yang mencerminkan masyarakat Bangka, seperti salah satunya warna merah sebagai warna yang dominan pada tudung saji bermakna keberanian dan etos kerja yang tinggi. Masyarakat Bangka tidak segan dalam menegur apabila merasa terganggu dengan tindakan meresahkan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya. Selain mengandung nilai religi, nganggung juga mengandung konsep silaturahmi, yang mana masyarakat akan berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain untuk menyambung hubungan ukhuwah Islamiyah. Ada pula nilai gotong royong dan toleransinya ya. Namun, seiring berkembangnya zaman, tradisi membawa dulang berisi makanan dengan penutup berupa tudung saji ini mulai diganti dengan kemasan kekinian, yaitu kotak dan juga rantang. Rebokasan adalah tradisi tahunan masyarakat Air Anyir Kabupaten Bangka yang diadakan pada hari Rabu terakhir pada bulan Syawal dalam kalender Hijriah. Nah, ritual ini awalnya dilakukan di pantai sebagai ungkapan syukur dan meminta permohonan keselamatan bagi para nelayan. Namun seiring waktu pelaksanaannya itu bergeser ke balai desa ataupun masjid karena perubahan pada mata pencaharian warga. Kepercayaan utama dalam tradisi ini adalah bahwa pada hari tersebut Allah menurunkan banyak bala atau mara bahaya ke bumi. Nah, oleh karena itu masyarakat berkumpul untuk berdoa dan meminta perlindungan. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam upacara rebokasan ini, yang pertama ada ketupat lepas. Nah, ketupat lepas ini terbuat dari anyaman kelapa muda yang melambangkan pelepasan bala ataupun kesialan. Ketupat ini terdiri dari 2 jenis, ada jenis ketupat laki-laki dan ketupat perempuan. Simbol yang kedua itu ada air wafak. Nah, air wafak ini air yang telah diberi tulisan ayat-ayat Al-Quran yang diyakini memiliki kekuatan untuk menolak bala dan membawa berkah. Tradisi rebokasan juga bukan hanya sekedar ritual, tetapi mencerminkan nilai-nilai religi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat desa Air Anyir. Budaya yang ketiga yaitu perang ketupat. Tradisi perang ketupat ini merupakan sebuah acara adat di mana para peserta perang saling melempar ketupat sebagai senjata dalam perang. Masyarakat menyebutnya sebagai ruahan tempilang untuk menyambut masuknya bulan puasa atau Ramadan. Nah, perang ini diadakan pada bulan Ruah atau bulan Sya'ban dalam kalender Hijriah. Biasanya dimulai pada tanggal 15 Sya'ban atau minggu ketiga di bulan tersebut.
Tujuan diadakannya tradisi perang ketupat ini adalah untuk mencapai kesejahteraan dan mewujudkan kesatuan masyarakat yang kokoh. Pada tradisi perang ketupat ini terdapat beberapa upacara berupa 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah penimbongan. Ini memberikan makanan kepada makhluk halus yang dipercaya berada di wilayah daratan. Yang kedua adalah nganca. Ini memberikan makanan kepada makhluk halus yang dipercayai berada di wilayah lautan. Yang ketiga yaitu perang ketupat. Inilah yang menjadi peran dalam mengusir roh-roh jahat dalam pembersihan desa yang berhubungan dengan integrasi sosial, di mana peserta yang melakukan perang ketupat ini masuk ke dalam arena yang sudah disediakan dalam bentuk persegi dan dibacakan doa agar tidak merasakan sakit dalam melakukan perang ketupat. Yang keempat yaitu ngayat perai. Ini untuk mengantarkan sesaji bagi makhluk halus yang ada di laut. Kemudian yang terakhir adalah taber kampung. Ini juga berperan dalam mengusir roh-roh jahat agar terlindung dari bencana. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan perang ketupat ini. Yang pertama adalah nilai akhlak. Nilai akhlak ini sebagai suatu sistem tata kelakuan dan tingkah laku manusia serta sikap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai akhlak ini juga mencerminkan untuk mengingatkan akhlak atau amal baik melalui sedekah, yakni memberikan sedekah dengan ikhlas. Kemudian yang kedua adalah nilai budaya. Sama seperti tradisi perang ketupat ini, ia merupakan salah satu kebudayaan yang harus dijaga dan juga dilestarikan. Melestarikan budaya ini dengan cara mengenalkan dan meramaikan dalam masyarakat desa Air Lintang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu nilai sosial. Nilai sosial dalam perang ketupat ini ialah untuk mengukuhkan hubungan sosial dalam sifat gotong royong untuk mewujudkan dalam acara tradisi perang ketupat ini sebagai bentuk untuk menghindari malapetaka yang disebabkan oleh makhluk halus yang ada di darat maupun di laut. Selanjutnya ada tradisi Pekcun. Tradisi Pekcun ini adalah tradisi dari masyarakat Tionghoa yang biasanya dilaksanakan di pesisir pantai yang ada di Bangka Belitung. Nah, untuk penanggalannya itu biasanya pada tanggal 5 bulan 5 pada penanggalan Imlek. Acara yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa saat perayaan Pekcun. Yang pertama adalah sembahyang Duanwa. Sembahyang Duanwa ini adalah berdoa pada musim panas sebagai tanda akan dilaksanakannya perayaan Pekcun. Yang kedua adalah membuang nyucun ke laut. Dan yang ketiga adalah mendirikan telur di pesisir pantai pada kisaran jam 12 sampai jam 1 siang. Dan yang ketiga adalah dilakukannya makan bersama sebagai perayaan Pekcun untuk mempererat tali persaudaraan antara etnis dan Tionghoa. Pada saat perayaan Pekcun tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Tionghoa saja, tetapi dihadiri juga oleh masyarakat lokal lainnya. Dengan begitu dapat menjadi sebuah sarana untuk memperkenalkan budaya Tionghoa. Dengan dilakukan perayaan Pekcun memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, khususnya generasi muda, karena generasi muda dapat belajar terkait tradisi dan sejarah dari leluhur Tionghoa. Selanjutnya tradisi Maras Tahun. Tradisi Maras Tahun di Kabupaten Belitung merupakan upacara adat yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk ungkapan syukur atas hasil panen. Awalnya tradisi ini berakar pada kepercayaan animisme. Namun, setelah Islam masuk, doa-doa dalam ritual ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini dipimpin oleh dukun kampung dan berlangsung setiap bulan April. Rangkaian kegiatan meliputi doa bersama, santapan bersama atau makan bedulang, serta berbagai pertunjukan seni tradisional seperti campak, dulmuluk, dan beripat beregong. Perayaan ini berlangsung selama 1 minggu, dengan puncak acara diisi oleh ritual doa, wejangan moral, serta penaburan bahan doa di pekarangan rumah sebagai simbol keselamatan. Selanjutnya makna dan nilai dalam Maras Tahun. Yang pertama, nilai religius, mengandung doa syukur kepada Tuhan, pembacaan ayat suci dan selawat Nabi. Yang kedua, nilai sosial, mempererat silaturahmi antar warga, menciptakan kebersamaan dan keharmonisan. Yang ketiga, nilai gotong royong,
Warga bekerja sama dalam menyiapkan perayaan seperti membangun panggung, memasak, dan mengumpulkan bahan-bahan ritual. Yang keempat, nilai seni ditampilkan dalam berbagai pertunjukan budaya khas Belitung untuk menambah kekayaan tradisi lokal. Nah, secara keseluruhan, Maras Tahun bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga simbol kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, serta ajaran untuk menjaga keseimbangan alam dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah 5 kebudayaan Bangka Belitung yang dapat kami kenalkan kepada teman-teman semua.